Kenapa pemimpin ada dan tiadanya kita tidak merasakan dampak apapun? Maka jawabannya adalah karena banyak di antara pimpinan-pimpinan kita, birokrasi-birokrasi kita, sistem-sistem kita itu yang berjalan hanya pada formalitasnya aja, hanya pada administrasinya saja, bukan pada esensinya saja. Misalkan tiap tahun pemerintah kita itu buang-buang duit dengan pesta pora, dengan rapat besar-besaran di hotel mewah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk buang anggaran. Jadi kenapa harus buang anggaran? Ya untuk bisa dituliskan dalam pelaporannya biar pelaporannya sempurna dan baik, dan pada periode selanjutnya anggarannya bahkan lebih besar lagi gitu. Jadi sebenarnya pelaporan itu menyelamatkan orang-orang yang tidak efektif dan efisien dalam pekerjaan. Jadi dalam hal ini formalitas itu justru digunakan, atau legalitas itu justru digunakan untuk menutupi kejahatan begitu. Atau misalkan contoh yang lain, di Indonesia ngadain pemilu, ya pemilu itu kan sekedar formalitas saja, pemilu itu sekedar basa-basi aja, itu hanya memenuhi sebuah syarat agar kita disebut sebagai negara demokrasi, karena syarat dari negara demokrasi itu adalah pemilu. Nah, dalamnya apakah benar-benar pemilu? Ya tidak. Ketika kita misalkan dipaksa untuk memilih orang-orang yang dimaksud ternyata berasal dari partai yang sama atau rezim yang sama, bahkan berasal dari keluarga yang sama, ya itu saja. Jadi sebenarnya kita ini bukan demokrasi, ya demokrasi secara formalitas, tetapi esensinya sebenarnya adalah oligarki dengan balutan mental-mental feodalisme, kan begitu ya. Atau misalnya KPK, misalkan KPK didirikan untuk apa? Ya secara formal didirikan untuk memerangi kasus korupsi itu. Tapi kan itu sebenarnya secara esensial kita tuh gak butuh KPK untuk bisa menyelesaikan korupsi yang sangat besar di Indonesia. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa tidak dibutuhkan sebuah komisi khusus? Ya karena seluruh bukti korupsi itu ada di depan mata kita, dan tidak butuh sebuah penyidik dan penyelidik yang khusus, agen rahasia untuk ditempatkan di sana untuk bisa mengetahui kasus korupsi itu ada di mana. Itu bukti-bukti kasus korupsi itu terpampang nyata. Jadi misalkan gini, Baraya yang tinggal di pedesaan, misalkan Baraya cek orang-orang yang jadi kades di Indonesia itu biasanya kayak mendadak setelah diangkat jadi kades. Nggak tahu gimana ceritanya, padahal gaji kades itu ya se-PNS gitulah, kurang lebihnya se-PNS itu gitu. Jadi nggak mungkin dia kayak mendadak setelah jadi kades. Tapi pada faktanya ada banyak sekali kades-kades di Indonesia, tidak seluruhnya ya, tapi ada banyak sekali kades-kades di Indonesia yang kayak mendadak sejak dia diangkat, misalkan seperti itu. Nah, itu gak usah penyidik, gak usah penyelidik khusus yang sebagainya untuk bisa menimang bahwa orang yang dimaksud itu terduga korupsi. Tinggal kita masuk ke dalam, cek fakta, pasti bakal ketemu gitu.